Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada Al-Faslus Tsani fi Adabil Alimi fi darsihi. Ya, adab-adab orang yang berilmu dalam kajiannya, dalam majelisnya. Wa fihi 12 naw'a. Jadi ada 12 adab yang akan dibahas oleh penulis. Jadi di sini kita lihat penulis menyebutkan, setelah menyebutkan adab seorang pengajar tentang dirinya sendiri, maka kemudian beliau membahas tentang adab seorang pengajar dalam majelisnya. Ada 12 adab yang akan dibahas. Yang pertama, al-awwal, idza azama ala majlisi tadrisi tatahhara minal hadathi wal khabath wa tanazzafa wa tatayyaba. Ketika seorang pengajar itu hendak mengajarkan ilmu di suatu kajian, di suatu majelis, maka hendaknya dia melakukan taharah dari hadath ataupun dari najis. Kemudian dia membersihkan diri dan mengenakan wewangian, wala bisa min ahsani thiyabihi allaiqati bihi baina ahli zamanihi, dan mengenakan pakaian yang layak, pakaian terbagus, yang pakaian tersebut adalah pakaian yang layak di antara ahli zamanihi, di antara orang-orang di zamannya. Qasidan bidzalika ta'zimal ilmi wa tabjil asy-syari'ah, dengan tujuan, dengan niatan untuk mengagungkan ilmu dan mengagungkan syariat, memuliakan syariat. Maka seorang pengajar demikian pula, ya, seorang yang hendak menuntut ilmu sama saja hukumnya. Tapi ini harus tentunya diawali dari pengajarnya. Ketika hendak menghadiri majelis ilmu, maka ya hendaknya dia melakukan taharah dari hadath dan najis, kemudian ya bersihkan dirinya, mengenakan wewangian dan mengenakan pakaian yang paling bagus, yang itu ya pakaian yang layak di antara orang-orang di zamannya. Jadi ya ini dalam rangka memuliakan ilmu, memuliakan syariat. Kalau misalkan kita datang ke undangan misalkan dalam rangka memuliakan tuan rumah, kemudian kita mengenakan pakaian yang bagus, yang layak, maka harusnya lebih-lebih lagi untuk majelis ilmu. Dan di sini kita lihat harus ya mengenakan pakaian juga yang sesuai dengan orang-orang di zamannya dan orang-orang di negerinya atau di tempatnya. Jadi hendaknya dihindari pakaian syuhrah, pakaian yang walaupun hukum asalnya bisa jadi mubah, akan tapi karena orang-orang itu aneh kalau melihatnya, tidak biasa begitu ya, sehingga menjadi bahan pembicaraan orang, maka ini hendaknya dihindari. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Karena Malik radhiyallahu anhu idza ja'ahu an-nasu li talabil hadithi ightasala wa tatayyaba wa labisa thiyaban jududan wa wada'a rida'ahu ala ra'sih. Imam Malik rahimahullah, ketika orang-orang itu datang untuk menuntut ilmu hadis kepada beliau, maka beliau akan mandi, kemudian mengenakan wewangian, kemudian mengenakan pakaian yang baru, ya, pakaian yang baru, dan beliau akan mengenakan ya meletakkan ridaknya, mengenakan ridaknya ke atas kepala beliau. Ya, ini ya mungkin mirip seperti ghutrah kalau di zaman ini para masyayikh Timur Tengah, ya, meletakkan kain di atas kepalanya.
Thumma yajlisu ala minassatin. Kemudian beliau duduk di atas kursi, wala yazalu yubakhiru bil 'udi hatta yafragh. Dan terus-menerus dalam kajian tersebut dibakar wewangian, ya, dibakar wewangian sampai majelis tersebut selesai. Wa qala uhibbu an u'azzima hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik rahimahullah berkata, aku ingin untuk mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tujuannya. Mengenakan pakaian terbaik, kemudian membersihkan diri, bahkan mandi dulu sebelumnya, bahkan kemudian mengenakan wewangian, bahkan kemudian di majelisnya ada dibakar wewangian, ya. Ini wewangian ala Timur Tengah, ya. Ada sesuatu yang dibakar sehingga harum gitu, ya, majelisnya. Maka ini adalah bentuk pemuliaan terhadap ilmu syar'i, bentuk pemuliaan terhadap syariat. Oleh karena itu, kalau kita bisa memaksimalkan, ya, pakaian kita ketika kita menghadiri majelis ilmu, ya, maka itu harus kita lakukan. Pakai peci, oh, ya, afwan ini yang enggak pakai peci bisa kita ciduk sekarang. Ya, ini dalam rangka lebih memuliakan ilmu. Tsumma yusalli rak'atai istikharah illam yakun waqta karahatin. Kemudian salat 2 rakaat istikharah jika itu bukan waktu karahah, waktu yang dilarang untuk salat. Maksudnya salat istikharah ini kata para ulama, yakni ketika itu adalah majelis pertama di tempat yang baru. Ya. Majelis pertama di tempat yang baru, wallahu alam, bisa juga majelis yakni ketika majelis baru gitu, ya, kitab baru. Ini sebenarnya berdasarkan keumuman, ya, keumuman ketika seseorang itu hendak mengambil suatu keputusan yang penting, maka salat istikharah. Jadi berdasarkan, wallahu alam, berdasarkan keumuman itu, ya. Karena tidak ada, ya, Allah alam, tidak ada dalil khususnya. Tapi mungkin berdasarkan keumuman. Tapi kalau misalkan, ya, tidak melakukannya, maka tidak mengapa, ya. Karena tidak ada tuntunan khususnya. Tapi ini berdasarkan keumuman, yakni ketika hendak melakukan sesuatu yang penting, ketika kita mau mengkaji suatu kitab baru atau misalkan di tempat yang baru, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, memudahkan hal tersebut jika memang itu adalah kebaikan dan maslahat bagi kita. Ini mirip, Allahu alam, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebelum beliau meletakkan satu hadis di kitab sahih beliau salat istikharah dulu. Beliau menelaah hadis, setelah ditelaah, ini sesuai dengan kriteria yang tinggi, yang standar yang tinggi. Nah, sebelum meletakkan hadis tersebut di kitab sahih beliau salat istikharah terlebih dahulu. Tapi ini harus dipahami masuk pada keumuman tadi, ya, tidak ada dalil khususnya, wallahu a'lam. Wa yanwi nasral ilmi wa ta'limahu. Ya, jadi ketika seseorang itu mengenakan pakaian yang bagus, kemudian, ya, bertoharah, kemudian bersih-bersih terlebih dahulu, mandi, mengenakan wewangian, dia meniatkan ini semua dalam rangka untuk menyebarkan ilmu dan dalam rangka untuk mengajarkan ilmu. Ya, ini bukan dalam rangka untuk, ya, menonjolkan diri di hadapan orang lain, ya, pakaiannya paling bagus sendiri misalkan begitu, ya. Tidak boleh berniat seperti itu. Wabathal fawaidi syar'iyyah, dan dalam rangka menyebarkan faidah-faidah syar'iyyah, faidah-faidah ilmu syar'i. Wa tablighu ahkamillahi ta'ala, dan menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala allati tumina 'alaiha wa umira bibayaniha, yang hukum-hukum Allah tersebut telah diamanahkan kepada pengajar tersebut untuk disampaikan. Ini sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, ya, yaitu ilmu syar'i itu adalah amanah yang harus ditunaikan. Amanah tersebut harus bertanggung jawab menyampaikan ilmu syar'i apa adanya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi hukum-hukum Allah itu diamanahkan kepada seorang pengajar dan diperintahkan oleh syariat untuk menjelaskannya. Jadi tidak boleh disembunyikan. Walaupun misalkan ketika hukum tersebut disampaikan, orang-orang akan banyak yang tidak suka, tidak sesuai selera orang-orang, tidak sesuai dengan selera jamaah. Ya, ini berbahaya. Kalau kemudian mengajarkan ilmu dan yang diperhatikan adalah apa yang sesuai dengan selera jamaah, maka ini awal dari musibah. Wal izdiyada minal ilmi, dan meniatkan untuk menambah ilmu, mengharapkan tambahan ilmu dari Allah dengan cara memuliakan ilmu. Ketika kita memuliakan ilmu syar'i, pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, ya, kemudian yang bersih, ini dalam rangka supaya kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah. Karena ilmu seorang itu ditambah ketika dia mengagungkan ilmu tersebut, ketika dia mengagungkan syariat. Wa izharas sawabi war ruju'a ilal haqq. Dan dia meniatkan juga untuk menampakkan kebenaran dan untuk rujuk kembali kepada al-haq. Jadi bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk mencari kebenaran. Waalaikumsalam. Ya, ini tujuan dari seorang pengajar dan tujuan juga dari penuntut ilmu. Ya, tujuan dari seorang pengajar dan tujuan dari seorang penuntut ilmu, tujuan dari seluruh orang awam juga mencari kebenaran, bukan pembenaran. Wal istima'a ala dzikrillah ta'ala, dan meniatkan untuk berkumpul bermajelis dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah satu hari dari pagi sampai sore bisa jadi kerja, ya, duniawi yang diurus, ya, memang kewajiban untuk mencari nafkah, maka sempatkan waktu untuk menuntut ilmu dalam rangka untuk mengingat Allah, dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i. Wassalamu ala ikhwanihi minal muslimin wad du'a lis salafis salihin. Kemudian juga dia mengagungkan majelis ilmu dalam rangka untuk, yakni dia mengucapkan salam, menyebarkan salam di antara saudara-saudaranya kaum muslimin. Makanya setiap kita memasuki majelis ilmu ataupun ketika kita mau keluar dari majelis ilmu sudah selesai, maka kita, ya, salami orang-orang yang kita temui, ya. Jangan langsung nyelonong begitu saja, terutama para santri ini. Para tulab, para santri, ya. Nyelonong aja, datang kemudian ngobrol cuma ke sesama temennya, habis itu selesai pulang nggak ada juntrungannya gitu, ya. Ini bapak-bapak disalami, ya. Antum belum merasa bapak-bapak, Syekh Felis. Tahu, masih syabab, ya. Nah, maka itu adabnya, ya. Demikian pula, ya, para akhwat juga, para akhwat. Banyak sekali keluhan, terutama orang-orang yang baru ngaji gitu, ya, mengeluhkan, ini kayaknya anak nggak dianggap gitu, ya. Yang sudah lama ngaji nggak pernah nyapa kepada yang baru hadir. Nah, ini dalam rangka untuk mengantisipasi hal ini, maka hendaknya kita ucapkan salam kepada orang-orang yang kita temui ketika di majelis. Jadi para santri kalau mau pulang nanti jangan cuma nyelamin anak, ya. Langsung pulang. Jangan cuma nyelamin. Thayyib. Wa du'a lis salafis salihin. Kemudian juga untuk mendoakan para ulama salafus saleh. Ya, jadi tujuan kita, sekali lagi ini adab yang pertama, tujuan kita mengenakan pakaian yang rapi, wewangian dan seterusnya dalam rangka memuliakan majelis ilmu, dalam rangka, ya, memuliakan syariat. Kemudian adab yang kedua, ats-tsani, idza kharaja min baitihi da'a bidu'a'is sahihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang pengajar itu hendak keluar dari rumahnya, nah, ini berlaku juga untuk penuntut ilmu, sama saja, ya. Ketika dia hendak keluar dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu, demikian pula untuk urusan yang lain, tidak hanya dalam masalah majelis ilmu saja, ini umum. Maka dia hendaknya berdoa dengan doa yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma inni a'udzubika
Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajala au yajhal alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak menyimpang dan tidak disimpangkan oleh orang lain, agar aku tidak tergelincir dan agar aku tidak dibuat tergelincir oleh orang lain, agar aku tidak menzolimi dan agar aku tidak dizolimi oleh orang lain, dan agar aku tidak berbuat kejahilan kepada orang lain, dan agar aku tidak dijahili oleh orang lain. Ya, jadi ini doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali seseorang keluar dari rumahnya, ya, kemudian ketika di luar rumah dia, ya, banyak syahwat, banyak syubhat, sehingga kemudian jalan yang dia tempuh, keputusan yang dia ambil ketika keluar rumah tersebut kemudian adalah suatu keharaman, kemaksiatan, atau bahkan kesyirikan dan kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini adalah doa yang diucapkan, ya, ketika seseorang, yakni hendak keluar dari rumah. Kemudian penulis menambahkan, tapi ini tidak ada di hadis. Kalau sampai yang barusan itu ada di hadis, tapi tambahan ini setelah ini tidak ada di hadis. Azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuk. Azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk. yakni sangat perkasa pertolonganmu dan sangat agung pujianmu, dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Maka di sini ya dari lafaz azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk tidak ada lafaz hadisnya. Lafaz hadisnya cuma Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Sampai situ saja. Tapi selanjutannya itu tidak ada di hadis, ya. Jadi kalau misalkan lanjutan yang tersebut diucapkan dalam rangka meyakini bahwa itu dari Nabi SAW, maka ini kesalahan. Tapi kalau niatnya adalah hanya untuk menambah pujian kepada Allah, maka wallahu a'lam ini boleh. Sebagaimana kita boleh untuk memuji Allah dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apapun itu, ya, dengan lafaz yang yakni tidak ada di dalil, tapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz kita sendiri, boleh. Akan tapi tidak boleh kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang diturunkan dari wahyu, begitu ya. Tentunya yang lebih utama adalah mengikuti lafaz yang disebutkan di dalil. Tetapi kalau menambah atau menggunakan lafaz lain tidak masalah, asalkan kita tidak meyakini bahwa itu dari dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Dan asalkan itu adalah tempat yang tidak boleh kita tambahi sendiri. Seperti misalkan doa iftitah. Ketika doa iftitah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mikir ketika sholat, daripada anda pakai doa iftitah yang biasa, anda coba pakai kreasi anda sendiri. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Nah, jadi ada tempat-tempat memang yang tidak boleh, tapi kalau di tempat-tempat lain, seperti misalkan ketika keluar rumah seperti ini, maka perkaranya lebih luas. Tsumma yaqul bismillahi wa billahi hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah la haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tsabbit janani wa adril haqqo 'ala lisani. Ya, ini juga ada doa yang kedua. Doa yang kedua ini ada sebagiannya yang ada di hadis, sebagian yang lain tidak ada lafadznya di hadis. Yang ada di hadis adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada segala daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Nah, ini yang ada di dalil. Tapi tambahannya, ini tambahan yang ditambahkan penulis, jadi diselipkan ya. Bismillahi wa billah. Wa billah di sini enggak ada di hadis. Hasbi Allah enggak ada juga di hadis. Tawakkaltu 'ala Allah ada. La haula wala quwata illa billah ini ada, tapi tambahannya al-aliyyil azim, Allahumma tsabbit janani wa adril haqqo 'ala lisani. Nah, ini tidak ada.
Tapi ini sama pembahasannya seperti sebelumnya. Kalau ditambahkan dalam rangka untuk sekedar menambah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Tapi kalau diyakini ini bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diajarkan di Al-Qur'an, maka tentunya ini kesalahan, kan tidak ada di dalil, ya. Wa yudimu dzikrallahi ta'ala ila ayyasila ila majlis tadris, dan hendaknya dia memperbanyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah sampai dia tiba di tempat majelis dia mengajarkan ilmu. Baik itu masjid atau misalkan ma'had atau misalkan pondok atau sekolah begitu ya, atau kampus. Fa idza wasala ilaihi sallama ala man hadar. Ketika dia sampai pada tempat dia hendak mengajar, demikian pula hendak belajar, ini sama ya. Berlaku bagi pengajar dan berlaku juga bagi pelajar. Maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada yang hadir. Wa shalla rak'atain illam yakun waqta karahatin fa in kana masjidan ta'akkadat mutlaqan. Dan hendaknya dia salat 2 rakaat jika itu bukan waktu karahah, waktu yang dilarang untuk salat. Tapi kalau itu masjid maka sangat disunnahkan secara mutlak, baik itu waktu karahah atau bukan. Ini sesuai mazhab Syafi'i. Ini sesuai mazhab Syafi'i. Ya, karena salat yang zawatul asbab di mazhab Syafi'i itu boleh dilakukan walaupun di waktu karahah. Tsumma yad'u Allah Ta'ala bitaufiqi wal i'anati wal ismah. Kemudian berdoa kepada Allah agar Allah memberikan dia taufik, memberikan i'anah, pertolongan, dan ismah, penjagaan. yakni penjagaan dari ketergelinciran dan kesalahan dan kesesatan. Wa yajlisu mustaqbilal kiblah. Kemudian hendaknya dia duduk menghadap ke arah kiblat in amkana, jika mungkin. Nah, ini kata penulis. Akan tapi yang disebutkan di dalil zahirnya adalah justru sebaliknya. Justru membelakangi kiblat. Karena Nabi Muhammad SAW setelah sholat, majelisnya setelah sholat, kemudian beliau menghadap ke jamaah, berarti apa? Membelakangi kiblat, kemudian menyampaikan majelis ilmu. Jadi di sini ya, ini tidak harus, ya, tidak harus. Kata para ulama, ya, tidak ada arah khusus yang afdal begitu ya. Ini sesuai dengan kondisi saja, sesuai dengan kondisi tempatnya, bagaimana masjidnya atau pondoknya atau ma'hadnya. Ini perkaranya luas, sesuai dengan kondisinya. Kalau sekarang di sini kita menghadap ke arah mana ini? Antum menghadap utara, makanya Anda bingung ya. Karena Anda menghadap selatan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah di majelis ini sampai sekarang belum ada yang yakni, tapi majelis ana sebelum pandemi di sini ada orang baru datang kemudian sholat menghadap sini ya. Saya salah ke sana ya. Ya, karena itu menunjukkan yakni biasanya tempat pengajar itu dari arah kiblat begitu ya. Tapi nggak harus. Kalau memang kondisi seperti ini lebih tepat sesuai dengan kondisi masjid, maka tidak masalah. Cuma ya itu tadi ya. Orang yang telat nanti sholatnya malah ngarah ke sini ya. Baik, tidak masalah. Biwaqarin wa sakinatin wa tawadu'in wa khusyu'in. Ya, hendaknya seorang pengajar duduk dengan waqar, dengan tenang, dengan penuh kewibawaan, dengan sakinah, dengan ketenangan, dengan tawadhu', dengan khusyuk, mutarabbi'an aw ghairu dzalik mimma lam yukrah minal jilsat. Duduk bersila atau selainnya selama itu bukan duduk yang dimakruhkan. Ini kalau ya duduknya itu di lantai gitu ya, duduk bersila. Atau kalau duduk di kursi seperti ini ya tidak masalah juga. Selama itu tidak makruh. Apa contoh duduk yang makruh? Misalkan ya bersandar dengan tangan kiri ke belakang. Kalau dengan dua-duanya tidak masalah. Tetapi untuk pengajar yang hendak mengajarkan ilmu jangan sampai
Jangan sambil duduk-duduk begini ya. Assalamualaikum ya. Kayak mana kita? Bayangkan duduk di lantai kemudian sambil kayak lagi ngobrol di emperan rumah ya. Betul tidak? Jadi tidak boleh melakukannya. Jadi hendaknya dia duduk dengan tenang, dengan wibawa, dengan tawadhu, dengan khusyuk. Wala yajlisu muq'iyan wala mustawfizan wala rafi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wala maddan rijlaihi aw ihdahuma min ghairi udhrin. Hendaknya dia jangan duduk muq'iyan. Apa itu muq'iyan? Duduk muq'iyan itu adalah duduk dengan bersimpuh. Lutut antum di lantai, kemudian betis antum ke belakang, kedua kaki antum tegak. Seperti duduk di antara dua sujud, tapi kaki kirinya tegak juga. Gimana? Bersimpuh. Hendaknya pengajar jangan ketika mengajarkan ilmu jangan duduk seperti itu. Kenapa? Gak nyaman, sakit. Ya. Hendaknya duduk dengan posisi yang stabil, yang tenang gitu ya. Wala mustawfizan. Mustawfiz ini apa? Duduk yang sembari kayak mau berdiri. Gimana misalkan? Duduknya jongkok bisa, ya seperti itu. Intinya adalah duduk-duduk yang itu tidak nyaman hendaknya dihindari. Itu maksudnya. Wala rafi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, dan jangan menaikkan satu kaki di atas kaki yang lain. Contoh misalkan ini kursi, kemudian kaki ana ditaruh di atas lutut misalkan. Bisa bayangkan? Itu tidak layak. Gimana saya? Gitu ya. Kaki satu diangkat begini tidak bagus. Demikian pula ketika bersila misalkan, kemudian satu kaki dinaikkan di atas salah satu lutut, ini hendaknya dihindari ya. Walaupun itu bersila. Apalagi ketika duduk di kursi seperti ini, lebih tidak boleh lagi. Karena itu cara duduknya orang yang kiber, orang yang menyombongkan diri. Dan hendaknya jangan menyelonjorkan kakinya, kedua kakinya atau salah satu kakinya tanpa uzur. Ya, duduk pengajarnya sama-sama duduk di lantai misalkan, kemudian ngajarnya sambil selonjoran ya. Habis gitu ya, lengkaplah sudah. Itu kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur seperti misalkan kesemutan ya, maka ya minta izin dulu. Afwan, ini kayaknya kaki anda sakit kalau nggak diselonjorkan. Atau misalkan kakinya ada sesuatu yang sakit, salah urat atau apa sehingga harus demikian, itu uzur, tidak masalah. Wala muttaqi'an ala yadihi ila janbihi aw wara'a dhuhrihi. Dan hendaknya dia jangan bersandar dengan tangannya pada salah satu sisi atau pada ke arah belakang, di belakang punggungnya. Itu tadi. Jadi pengajar itu hendaknya jangan melakukan hal-hal seperti itu. Mengajar sambil bersandar begini ya. Kalau apalagi sambil tiduran begini, ya itu bukan mengajar, itu berarti ya ngobrol. Wal yasun badanahu aniz zahfi wa tanaqqul an makanihi, dan hendaknya dia jaga badannya supaya dia tidak sering berpindah-pindah, tidak tenang, geser-geser. Ya, duduknya itu tidak tenang, geser-geser. Tanpa ada uzur, tanpa ada kebutuhan. Ini hendaknya dihindari. Karena ini merusak ya ketenangan majelis. Wa yadaihi 'anil abath wat tasbiki biha, dan hendaknya tangannya dijaga agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tangannya main-main. Ya. Seperti misalkan ketika sambil ngajar, tangannya sambil muter-muter apa begitu. Gitu ya. Sambil muter-muter ini. Ya begini ya, digini-giniin. Itu hendaknya dihindari. Wa tasbiki biha, dan hendaknya menghindari ya tasbik.
Ya, ini kedua jari-jari antara dari kedua tangan ini diselipkan satu sama lain. Wa ainaihi an tafriqin nadhari min ghairi hajah, dan hendaknya kedua matanya dijaga agar tidak sering ya tolah-toleh tanpa ada kebutuhan. Ya, ini kalau ada kebutuhan seperti mengajarkan sambil ya sembari menoleh seperti ini, tidak masalah. Tapi kalau kemudian tanpa ada kebutuhan, lihat sana, lihat sini, gitu ya, dan seterusnya. Ini intinya sesuatu yang bisa merusak kenyamanan dan ketenangan majelis. Ini kita lihat hal-hal seperti ini dibahas secara spesifik oleh para ulama. Oleh karena itu merupakan hal yang kesalahan, merupakan hal yang salah, merupakan hal yang tidak sesuai adab yang baik dalam bermajelis ilmu. Kalau kita datang ke majelis ilmu, pakaiannya ini penuntut ilmunya saja tidak boleh, apalagi pengajarnya. Pengajar suatu majelis ilmu, seorang syekh, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, datang untuk mau mengajarkan ilmu, tapi pakaiannya ala-ala pakaian rocker misalkan, atau pakaian ala-ala apa? Hiking, pakaian ala-ala biking, pakai celana jeans, kayak kaos. Tujuannya macam-macam tujuannya dalam rangka supaya orang-orang lebih mudah menerima. Ini bukan adab yang baik dalam bermajelis ilmu. Yang dicontohkan oleh para ulama salafus saleh dari generasi terdahulu sampai sekarang, ya, itu adalah memuliakan majelis ilmu. Jangan sampai pengajarnya sendiri yang membuat orang-orang tidak memuliakan majelis ilmu. Ngajar sambil pakai peci ala-ala yang peci-peci gaul gitu. Kemudian pakai bajunya yang itu lebih pantas dipakai ke pasar, atau itu dikenakan oleh orang-orang fasik yang menuju ke tempat-tempat yang aneh-aneh begitu ya. Tasabbuh bil fusak. Ini tidak boleh. Walaupun tujuannya, ini dalam rangka supaya mendekatkan kepada anak muda, supaya anak muda lebih tertarik. Ini tidak diajarkan sama sekali. Anak-anak muda seperti itu tidak hanya di zaman ini. Sejak zaman dulu banyak orang-orang fusak, tapi para ulama tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Ya. Maka hendaknya seorang pengajar ilmu, seorang ustaz, seorang syekh, seorang ulama mencontohkan terlebih dahulu. Muliakan majelis ilmu, karena di situ letak keberkahan ilmu tersebut. Kalau kemudian, ya, ini kata para ulama, kalau kemudian majelis ilmu tidak dimuliakan seperti itu, dari tata cara pakaian tidak diperhatikan, ya, ada juga yang ana pernah sebutkan sebelumnya, pakai kaos, gak pakai peci, kemudian sambil makan, sambil ngunyah, sambil menjelaskan. Ya, jadi ada. Ya. Ini ya harus belajar adab terlebih dahulu sebelum mengajar. Ya. Maka ini kita lihat, jadi kita tidak boleh merusak wibawa majelis ilmu. Itu yang hendak diajarkan oleh penulis di sini. Hendaknya kita mengangkat orang-orang supaya derajatnya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Yang biasanya pakaiannya itu sama seperti orang-orang fasik, ketika kemudian ada majelis ilmu yang ternyata Masya Allah pengajarnya, orang-orang yang hadir, yang lain itu memuliakan majelis ilmu, dia akan ikutan memuliakan majelis ilmu. Lah kalau majelis ilmunya saja, pengajarnya, pakaiannya sama seperti orang-orang yang ke mall, orang ini gak akan berubah. Betul tidak? Justru malah kita merendahkan level kita ke levelnya pakaian orang-orang fasik. Harusnya kita mengangkat orang-orang yang seperti ini sehingga menjadi berpakaian seperti layaknya orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, Anda tidak mengatakan bahwa pakaian seperti itu mutlak diharamkan, tidak ya. Bisa jadi dalam tempat-tempat yang lain itu dibolehkan, betul tidak? Asalkan tidak ada unsur keharaman saja atau unsur tasabbuh dengan orang-orang fasik. Wa yattaqil muzah
wa kathratad dhahik. Ya, ini insyaallah kita lanjutkan di sesi setelah jamaah Isya ya, karena ini sudah waktunya untuk azan Isya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Di mana kita sampai pada pembahasan perkataan penulis wa yattaqil muzah wa kathratud dhahik. Ya, hendaknya seseorang pengajar itu menjauhi banyak bersenda gurau dan banyak tertawa. Ya, kalau sedikit-sedikit tidak mengapa, tapi kalau kemudian isi kajiannya itu semuanya itu lelucon, maka ini tidak baik. Fa innahu yuqallilul haibah wa yuskitul hishmah. Karena banyaknya tertawa itu akan mengurangi kewibawaannya dan membuat rasa sungkan dari orang-orang itu menjadi hilang. Kama qila man mazha ustukhifa bihi wa man aktsara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang banyak bersenda gurau maka dia akan diremehkan, dan barang siapa yang memperbanyak melakukan sesuatu maka dia akan dikenal dengan sesuatu tersebut. Wala yudarrisu fi waqti ju'ihi aw 'atashihi aw hammihi aw ghadabihi aw nu'asihi aw qalaqihi. Dan hendaknya seseorang itu tidak mengajar pada waktu ketika dia itu lapar, pada waktu ketika dia itu sedang haus, atau ketika dia itu sedang gundah, atau sedang marah, atau sedang ngantuk, atau sedang sedih. Ya, wala fi hali bardihi al-mu'lim wa harrihi al-muz'ij. Dan juga janganlah mengajar ketika sedang merasakan sangat kedinginan atau sangat kepanasan. Farubbama ajaba au afta bi ghairi shawab. Maka bisa jadi dia menjawab atau berfatwa dengan sesuatu yang itu salah, karena tidak fokus, tidak konsentrasi. Wali'annahu la yatamakkanu ma'a dzalika min istifa'in nazar. Ya, karena dalam kondisi-kondisi seperti itu dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Tidak bisa ya memberikan pendapat yang dipikirkan dengan baik dan matang gitu ya, karena adanya hal-hal yang menyibukkan tadi gitu ya. Maka ini kita lihat ini dari asalnya adalah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahkumu ahadun baina tsnain wa huwa ghadban. Ya, au kama qala. Yani tidak boleh seseorang itu menetapkan perkara antara dua orang ketika dia sedang marah. Yani ketika sedang marah kemudian itu membuat pikirannya tidak fokus, tidak konsentrasi, maka ini membuat pengajar itu tidak bisa ya memberikan yang terbaik dalam ketika dia mengajarkan ilmu. Bisa jadi salah-salah. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, begitu ya. Karena tidak konsentrasi. Maka ini diantara ya hal yang membuat kita hendaknya membuat suasana majelis ilmu itu nyaman, gitu ya. Jadi inilah diantara alasan mengapa misalkan ya di masjid kita harus menjaga supaya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ya, ini diantara tujuannya. Selain dalam masalah majelis ilmu, tapi juga dalam ibadah di masjid itu secara umum. Ya, ini salah satu landasan disyariatkannya. Ya, yakni menjaga masjid atau menyejahterakan masjid, membuat masjid tersebut menjadi nyaman untuk orang-orang itu beribadah dan menuntut ilmu di situ. Tidak hanya masjid, tapi juga kelas,
ma'had, ruang kelas di ma'had, ruang kelas di pondok, ruang kelas di kampus atau di jamiah, itu sama semua hukumnya. Kemudian adab yang ketiga, ats-tsalitsu ayajlisa barizan li jami'il hadirin. Hendaknya seorang pengajar itu duduk dengan bariz, ya, dengan tempat yang lebih tinggi sehingga bisa dilihat oleh para hadirin, oleh seluruh hadirin. Tapi jangan terlalu tinggi. Kata para ulama, 1 dhira' itu sudah cukup. 1 dhira' ini 1 hasta atau setinggi kursi, ya, itu sudah cukup. Tidak perlu kemudian sampai setinggi atap gitu ya. Nah, ini pembahasannya ini nanti kalau antum melihat di sebagian masjid di Indonesia hampir tidak ada atau jarang sekali. Biasanya di Timur Tengah. Untuk khutbah Jumat biasanya mimbarnya itu harus naik tangga yang tinggi sekali. Antum pernah melihat masjid seperti itu? Nah, itu hendaknya ya kalau memang ada kebutuhan sehingga karena masjidnya luas sekali, wallahu alam, semoga tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada kebutuhan itu hendaknya dihindari karena menempati posisi yang tinggi itu perbuatannya orang-orang yang akabir, orang-orang yang menyombongkan diri begitu ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Tapi Allah alam kalau sampai setinggi itu ya bisa jadi itu sudah sangat berlebihan. Wa yuwakkiru afadilahum bil ilmi was sinni was salahi was syaraf. Dan hendaknya seorang pengajar itu ketika di majelis dia hendaknya memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu yang memiliki keutamaan dalam masalah ilmu, dalam masalah umur, dalam masalah kesolehannya atau kemuliaannya, maka itu hendaknya dimuliakan. Tentunya semua orang dimuliakan, gitu ya. Semua orang hendaknya dimuliakan. Bukan berarti kemudian yang tidak memiliki keutamaan kemudian diremehkan, tidak demikian, ya. Tapi maksudnya di sini adalah semua orang dimuliakan, akan tapi orang-orang yang memiliki keutamaan yang lebih dari sisi ilmu atau dari sisi umur, orang yang sepuh tentunya beda kalau kita bermuamalah dengan orang yang sepuh di majelis kita dengan orang yang masih muda di majelis kita, beda tentunya. Wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imamah. Hendaknya memuliakan mereka sesuai ya bagaimana kadar mereka atau posisi mereka dalam menjadi imam sholat. Nah, siapa yang menjadi imam sholat itu ada urutan-urutannya. Yang paling memahami Al-Quran terlebih dahulu, kemudian As-Sunnah, kemudian dan seterusnya ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya adalah kita memuliakan orang yang memiliki keutamaan. Itu inti dari adab yang ketiga ini. Wa yatalattafu bil baqin wa yukrimuhum bi husnis salami wa talaqatil wajhi wa mazidil ihtiram. Hendaknya bersikap lemah lembut dengan orang-orang selainnya, orang-orang yang selain tadi, orang-orang yang misalkan ada orang yang berilmu hadir di majelis kita, tentunya itu dimuliakan. Orang yang sepuh, itu tentunya dimuliakan. Nah, orang-orang yang lain gimana? Orang-orang yang lebih muda misalkan, atau orang-orang yang para santri, maka kita sikapnya lemah lembut. Wa yukrimuhum bi husnis salam, memuliakan mereka dengan yakni mengucapkan salam dengan baik, kemudian menampakkan wajah yang sumringah, wa talaqatil wajah, menampakkan wajah yang sumringah. Jangan kemudian wajahnya itu datar-datar saja. Ini para santri. Lagi-lagi ya. Kebanyakan duduk di depan laptop, yang dikerjain itu programming ya. Ini nggak mungkin kan kita senyum sama komputer, betul tidak? Terbiasa sehari-harinya itu nggak senyum. Ketika ke majelis, ketemu sama orang, mukanya masih datar aja begitu. Ya, tidak boleh. Jelas? Baik. Wa mazidil ihtiram, maka hendaknya juga memperlakukan orang-orang dengan ihtiram, memuliakan. Wala yukrahul qiyamu li akabiri ahli islami ala sabilil ikram, dan tidak dimakruhkan untuk berdiri dalam rangka memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan dalam Islam
itu tidak mengapa. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis yang menyebutkan larangan dalam masalah ini itu dhaif. Ya, jadi memang ada pembahasan yang yakni cukup panjang dalam di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya. Tapi intinya ini dikembalikan kepada urf. Ya, selama urf itu tidak ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, kalau misalkan dalilnya itu diperselisihkan, maka ya itu nanti harus ditelaah terlebih dahulu mana pendapat yang lebih rajih. Tapi insya Allah Anda lebih cenderung pada pendapat ini, ya, yakni tidak mengapa berdiri dalam rangka memuliakan. Seperti misalkan ada orang memiliki kemuliaan baru datang, maka kita yakni sambut dengan cara berdiri menyalami dan seterusnya. Tapi tentunya tanpa berlebihan, ya, bukan dalam rangka mengagungkan atau mengkultus, bukan seperti itu, ya. Ini memuliakan secara urf saja. Waqad warada ikramul ulama wa ikramu talabatil ilmi fi nususin katsirah. Telah banyak diriwayatkan memuliakan para ulama dan memuliakan para penuntut ilmu di banyak nas, di banyak dalil. Wa yaltafitu ilal hadirina iltifatan qasdan bihasabil hajah. Dan hendaknya seorang pengajar itu menoleh kepada para hadirin dengan menoleh yang yakni iltifatan qasdan, menoleh yang itu memang dimaksudkan. Ya, seperti misalkan terkadang ketika menjelaskan noleh ke sebelah sini, noleh ke sebelah sana gitu, ya. Dimaksudkan untuk ya, ini supaya lebih mudah ketika kita, ya, coba bayangkan pengajarnya mundur begini terus, ya. Gimana kira-kira? Atau dongak terus, ya. Sakit leher mungkin. Tapi kalau kita sembari menoleh, nah itu akan lebih mempermudah ilmu itu masuk, betul tidak? Bihasabil hajah, sesuai dengan kebutuhan. Wa yakhussu man yukallimuhu aw yas'aluhu aw yabhathu ma'ahu 'ala al-wajhi 'inda dzalika bimazid iltifatin ilai. Nah, ketika kemudian ada orang yang mengajak pengajar tersebut untuk berbicara, bertanya misalkan ketika di majelis, maka atau berdiskusi dalam suatu masalah di majelis tersebut, ada jamaah yang berdiskusi dengan pengajar, maka pengajar tersebut menoleh dengan lebih banyak. Ya, ini kalau biasanya cuma menoleh begini, tapi ketika mungkin ada pertanyaan bisa jadi lebih fokus begini, ya. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi bimazidil iltifatin ilaihi wa iqbalin alaihi. Ya, ini dengan menoleh lebih banyak kepadanya dan bahkan menghadapkan badan kepadanya. Wa in kana saghiran aw wadi'an, walaupun itu adalah anak kecil atau orang yang secara status sosial saudara kita tersebut bisa jadi, ya, di bawah rata-rata orang misalkan begitu, ya. Maka ini tetap tidak boleh kita meremehkan. Harus kita, apalagi kalau beliau bertanya, harus kita berikan perhatian yang lebih, yang sama dengan orang lain, ya. Fa inna tarka dzalika min af'alil mutajabbirin wal mutakabbirin. Karena meninggalkan hal ini adalah perbuatan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh, arogan, gitu, ya. Ada orang nanya, maka kita cuma ini pertanyaan gampang, ya, ini begitu, ya. Enggak ditoleh sama sekali. Ini tentunya perbuatan yang tidak boleh, ya, tidak baik, tercela. Kemudian adab yang keempat, ar-rabi' ayyuqaddima 'ala syuru'i fil bahthi wa tadrisi qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala. Hendaknya ketika memulai suatu pembahasan atau suatu majelis, hendaknya memulainya dengan membaca Al-Qur'an atau beberapa ayat dari Al-Qur'an, tabarrukan wa tayammunan wa kama huwal 'adah, dalam rangka mencari keberkahan dan karena itu merupakan suatu kebiasaan dari sejak zaman dahulu. Fa in kana dzalika min madrasatin syurita fiha dzalik ittaba'a syarta. Dan kalau majelis tersebut berada dalam suatu madrasah atau ma'had atau pondok atau jamiah yang pewakafnya itu mensyaratkan setiap majelis ilmu harus diawali dengan baca Quran, maka ya sudah, diikuti syarat tersebut. Ya, ini tentunya ini tidak sampai pada derajat wajib. Tentunya ini tidak sampai pada derajat wajib. Tapi kalau mau dilakukan maka bagus juga, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Para ulama menyebutkan karena, ya, membaca Quran sebelum majelis itu juga termasuk
ilmu, bahkan sebaik-baik ilmu, yakni Al-Qur'anul Karim. Akan tapi kemudian tidak boleh diyakini bahwa jadi kalau tidak melakukan hal tersebut kemudian yakni bermaksiat atau itu tidak sampai derajat itu ya. Nah, banyak juga Nabi Muhammad SAW memulai yakni majelis beliau, yakni ketika beliau mengkhitab, menyampaikan ceramah begitu ya kepada orang-orang, langsung setelah khutbatul hajah langsung kemudian ya menyampaikan maksud. Wa yada'u aqibal qira'ah li nafsihi wa lil hadirin wa sairil muslimin. Dan hendaknya seorang pengajar itu ya mendoakan setelah membaca Al-Qur'an, mendoakan untuk dirinya sendiri, kemudian mendoakan para hadirin, kemudian para yakni kaum muslimin yang lain. Tsumma yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian mengucapkan ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk. Uisammillaha ta'ala wa yahmaduhu, kemudian ya mengucapkan tasmiyah bismillah, kemudian mengucapkan hamdalah alhamdulillah, wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, kemudian mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pengikut beliau dan para sahabat beliau. Wa yataradda an aimmatil muslimina wa masyayikhihi, kemudian ya mendoakan keridhaan kepada para ulama kaum muslimin, para masyayikh, para yakni orang-orang berilmu. Wa yad'u li nafsihi wa lil hadirina wa walidihim ajma'in, kemudian mendoakan untuk dirinya sendiri dan kepada para hadirin dan kepada orang tua mereka seluruhnya. Wa an waqifi makanihi in kana fi madrasatin aw nahwiha jazaan li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi, dan mendoakan orang yang mewakafkan tempat tersebut kalau itu berada di suatu madrasah atau ma'had atau pondok dalam rangka ya sebagai bentuk syukur ya karena kebaikan perbuatan orang tersebut telah mewakafkan ya tempat tersebut untuk majelis ilmu. Atau memulai dengan khutbatul hajah ya, atau mulai dengan khutbatul hajah. Wa kana ba'duhum yu'akhiru dzikra nafsihi fid du'a'i 'anil hadirin ta'adduban wa tawadu'an. Sebagian ulama mengakhirkan penyebutan dirinya sendiri ketika berdoa, diakhirkan setelah menyebutkan para hadirin, mendoakan para hadirin kemudian menyebutkan dirinya sendiri dalam rangka adab dan dalam rangka tawadu. Lakinna du'a li nafsihi qurbah, akan tapi berdoa untuk diri sendiri itu adalah bentuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa bihi ilaihi hajah, dan ada kebutuhan untuk itu, mendoakan diri sendiri itu kebutuhan yang besar. Wal itharu bil qurbi wa ma yuhtaju ilaihi syar'an khilaful masyru'. Kaidahnya adalah mendahulukan orang lain dalam ibadah dan dalam sesuatu yang dibutuhkan secara syar'i itu menyelisih syariat. Maka dalam masalah ibadah harusnya kita mendahulukan diri kita sendiri. Wa yu'ayyiduhu qauluhu ta'ala, dan ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi di situ disebutkan apa? Disebutkan yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Jadi itulah yang harus diutamakan daripada orang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibda bi nafsika tsumma biman ta'ul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalilah dari dirimu sendiri, kemudian dari orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Orang-orang yang berada di bawah yakni pemeliharaan begitu ya. Sebenarnya ini dari dua hadis yang berbeda, tapi kemudian digabung oleh penulis. Hadis yang pertama ibda bi nafsik. Hadis yang lain ibda biman ta'ul. Tapi kemudian digabung oleh penulis ibda bi nafsika tsumma biman ta'ul. Yakni secara makna sama, akan tapi secara hadis ini sebenarnya dua hadis yang berbeda. Wa hadzal hadits wa in warada fil infaqi fal muhaqqiquna yasta'milunahu fi umuril akhirah. Maka hadis ini walaupun konteksnya itu disebutkan dalam konteks sedekah, yakni atau zakat gitu ya, bayarkanlah zakat untuk diri kita sendiri, baru kemudian keluarga kita yang berada di pemeliharaan kita, tanggung jawab kita.
Tapi para ulama muhakkikun, kata penulis, menggunakan hadis ini dalam konteks perkara-perkara yang lain, tidak cuma dalam masalah sedekah atau zakat ya. Tapi seluruh perkara-perkara din. Wabil jumlah fal kullu hasan. Wa qad amila bil awwal qaumun wa bis tsani akharun. Kemudian kata penulis, secara umum ya, melakukan dua-duanya atau melakukan salah satu dari keduanya baik. Yakni baik apakah mendoakan para hadirin dulu kemudian diri kita sendiri, atau mendoakan diri kita sendiri dulu baru kemudian para hadirin. Sebagian ulama mengamalkan yang pertama, sebagian ulama yang lain mengamalkan yang kedua. Tapi ana lebih cenderung pada pendapat yang kedua ya. Yaitu mendahulukan diri sendiri terlebih dahulu dalam masalah doa, baru kemudian orang lain. Kemudian mau lanjut atau langsung tanya jawab? Lanjut sedikit ya. Al-khamis, idza ta'addadatid durusu qaddama al-ashraf fal-ashraf wal aham fal-aham. Jika ada materi-materi yang mau diajarkan, maka ajarkanlah yang paling penting dan yang paling utama terlebih dahulu. Fayuqaddimu tafsirul Qur'an, thumma al-hadits, thumma usulad din, thumma usulul fiqh, thumma al-madhhab, thumma al-khilaf, awin nahwa awil jadal. Maka dahulukanlah pelajaran tafsir Quran, kemudian hadis, kemudian akidah, kemudian usul fikih, kemudian mazhab, yakni fikih, kemudian khilaf, yakni fikih muqarrar. Ajarkanlah mazhab, yakni fikih mazhab, kemudian ajarkanlah khilaf, maksudnya fikih muqarrar kalau di istilah zaman ini. Kemudian nahwu atau jadal. Jadal suatu ilmu tersendiri ya. Wa kana ba'dul ulama az-zuhad yahtimud durusa bidarsi raqaiq. Nah ini ya, sebelum lanjut, ini terkait materi yang diajarkan gitu ya. Maka na'am, ini kaidahnya adalah ajarkan materi yang paling utama terlebih dahulu, baru kemudian materi yang sama-sama utama tapi kurang utama. Dan ini tentunya ya tidak secara mutlak. Ini disesuaikan juga dengan kondisi, disesuaikan juga dengan misalkan di masjid itu ada berapa majelis dalam satu pekan. Nah, kan tidak mungkin seluruh pekan seluruh majelis dalam masjid tersebut semuanya bahas akidah semua begitu ya. Apalagi satu kitab yang sama. Nah, jadi disesuaikan sikon. Bisa dibagi-bagi. Misalkan majelis hari Senin bahas kitab ini, majelis hari Selasa bahas kitab yang lain. Tentunya ini harus dikomunikasikan dengan pengajar. Tidak boleh. Hukum asalnya adalah yang memberikan materi, yang ngajar itu adalah yang menentukan materi. Hukum asalnya adalah ulama atau ustadz itulah yang menentukan kitab yang mau diajarkan, menentukan tema kajian yang mau diajarkan. Bukan panitia kajian yang mengeset tema. Ustadz, tolong isi temanya ini. Ini biasanya banyak dilakukan mahasiswa. Ya, rohis fakultas ini mengundang ustadz ini, temanya ini, jam segini, waktunya segini. Betul tidak? Ya, mahasiswa cengar-cengir. Ya, yang mau ngajar siapa? Pengajarnya atau antum? Ya, yang lebih tahu kebutuhan orang-orang itu siapa? Gitu ya. Betul tidak? Ini sama saja antum ngasih surat ke dosen, Pak, tolong bikin seminar, judulnya ini ya Pak. Judul seminarnya ya. Ditanya pasti sama dosennya, antum ini siapa? Kok ngatur-ngatur gitu ya. Betul tidak? Tapi tentunya kalau misalkan ada maslahat, diutarakan tapi tanpa ya menetapkan, tanpa dengan nada menetapkan. Misalkan disebutkan ya, ini di daerah kami atau akhir-akhir ini ada subhat misalkan, atau ada pertanyaan banyak orang-orang nanya tentang masalah ini, bagaimana menurut antum kalau ini dibahas. Gitu ya. Jadi dalam rangka untuk semacam request tapi tanpa
ya memaksa atau menetapkan begitu ya. Wa kana ba'dul ulama az-zuhad yahtimu ad-durusa bi darsi raqa'iq yufidu bihi al-hadirin tathhirul batin wa nahwa dzalik min idhatin wa riqqatin wa zuhdin wa sabrin. Sebagian ulama itu mengakhiri kajian-kajian mereka dengan sebuah pelajaran atau mungkin 5 menit akhir atau 10 menit akhir begitu ya, dengan faidah-faidah tentang raqa'iq, tentang sesuatu yang melembutkan hati, tazkiyatun nufus, yang bisa bermanfaat bagi para hadirin, yang bisa menyucikan batin, menyucikan hati. Ya, ada pelajaran mau'izah, ada nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, tamparan-tamparan gitu ya. Tamparan dalam tanda kutip, bukan tamparan beneran ya. Wariqatin wa zuhdin wa sabrin. Ada pelajaran untuk melembutkan hati, kezuhudan, kesabaran. Fa in kana fi madrasatin waliwaqifiha fid durusi syartun ittaba'ahu. Kalau seandainya majelis tersebut berada di suatu sekolah atau madrasah dan pewakaf dari madrasah tersebut mensyaratkan di setiap akhir pelajaran harus ada sedikit faidah tentang raqa'iq atau tazkiyatun nufus, nah ini syarat ini hendaknya diikuti. Wala yukhillu bima huwa aham ma buniyat lahu tilkal bunyah wa uqifat li ajlihi. Tapi hendaknya jangan jangan kemudian menyepelekan sesuatu yang lebih penting. Ya, sesuatu yang menjadi tujuan utama madrasah tersebut dibangun atau pondok tersebut dibangun. Tujuan utamanya adalah untuk misalkan mengajarkan akidah. Nah, ternyata majelis-majelisnya ya sedikit sekali ngajarin akidah. Tujuannya untuk tahfidz Quran. Ternyata ya malah ngajarin yang lain-lain, tahfidz Qurannya malah kurang fokus begitu ya. Maka ini tentunya tidak boleh. Wa yasilu fi darsihi ma yanbaghi wasluhu wa yaqifu fi mawadi'il waqf wa munqata'il kalam wa la yadhkuru shubhatan fid din fi darsin wa yu'akhirul jawab anha ila darsin akhar bal yadhkuruhuma jami'an aw yad'uhuma jami'an wa la yataqayyadu fi dhalika bi musannafin yalzamu minhu ta'khiru jawabi shubhati anha lima fihi minal mafsadati la siyama idza kana ad-darsu yajma'ul khawas wal 'awam. Hendaknya dalam pelajaran itu hendaknya melanjutkan sesuatu yang harus dilanjutkan, berhenti di tempat-tempat yang harus berhenti, ya. Jadi di akhir bab atau di akhir fasal. Dan hendaknya jangan menyebutkan syubhat dalam masalah agama dalam suatu pelajaran, kemudian jawaban syubhat tersebut nanti di pertemuan berikutnya, pekan depan, atau kalau kajiannya itu bulanan, masih bulan depan, gitu ya. Yang diingat itu justru syubhatnya. Jangankan demikian. Ya, banyak kejadian dalam suatu majelis disebutkan syubhat, kemudian dibantah dengan bantahan yang terperinci dan jelas, tapi yang diingat itu, yang dibawa pulang adalah syubhatnya. Banyak sekali. Pokoknya yang aneh-aneh itu yang diingat. Ya. Jadi jangan sampai menyebutkan syubhat di satu pertemuan, tapi jawabannya baru di pertemuan berikutnya. Bal yadhkuruhuma jami'an, akan tapi harus disebutkan dua-duanya, syubhat dan bantahannya dan jawabannya dalam satu majelis yang sama. Atau tidak disebutkan sama sekali. Kalau waktunya tidak cukup, ya sudah, jangan dibahas sama sekali, daripada nanggung. Antara nanggung atau majelisnya jadi terlalu lama. Dan hendaknya jangan membahas kitab, atau jangan pembahasannya, penjelasannya itu jangan terpacu atau terpaut pada kitab yang membuat dia mengakhirkan jawaban syubhat tersebut ke pertemuan berikutnya. Misalkan dalam suatu kitab, bab pertama bahas syubhat, bab kedua jawaban-jawabannya. Tapi kalau kitab itu dibahas di suatu majelis ilmu, satu pertemuan cuma sempat bahas bab pertama saja, atau bahkan setengah bab pertama saja. Nah, jawabannya kapan? Di pertemuan berikutnya atau 2 pertemuan lagi. Ini tidak boleh. Hendaknya dihindari. Kenapa? Karena nanti yang akan diingat adalah yang syubhat. Bisa jadi di pertemuan pertama dah hadir, di pertemuan kedua tidak hadir, betul tidak? Ya, jadi itu malah yang diingat adalah syubhatnya. Karena di sini ada mafsadat, ada kerusakan kata penulis, terutama kalau pelajaran tersebut menggabungkan orang khusus dan orang awam, orang umum. Ya, ini maksudnya penuntut ilmu dan orang awam. Kalau semuanya penuntut ilmu, ya perkaranya lebih ringan.
ya, tapi tetap bisa jadi ya kalau semuanya penuntut ilmu, maka di majelis sekarang disebutkan syubhatnya, di pertemuan berikutnya baru bantahannya, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi demikian. Tapi tetap harus dipesankan. Ini sekarang kita bahas syubhat-syubhatnya ya, tapi antum silahkan lihat di kitab ini di bab kedua, bab selanjutnya itu jawabannya. Gitu ya. Kalau untuk penuntut ilmu ya lebih fleksibel. Kenapa? Karena mereka bisa menelaah sendiri jawabannya di kitab tersebut, begitu ya. Tapi sebenarnya ini tetap harus dihindari. Kenapa? Berapa banyak penuntut ilmu yang setelah kajian kitabnya ditutup ya, baru dibuka kembali di pertemuan berikutnya. Betul tidak? Jangankan dibuka kembali, yakni ditanya sampai mana terakhir, masih bingung. Mana ya? Gitu ya. Betul tidak? Ya tulab. Baratullah ini banyak di ya. Tidak masalah ya, tidak masalah. Mumpung masih muda. Ini mental harus kuat. Baik. Wa yanbaghi an la yutila darsa tatwilan yumil wa la yuqassirahu taksiran yukhil. Hendaknya jangan memperlama kajian sehingga menjadi bosan, atau jangan terlalu singkat sehingga menjadi tidak memahamkan. Wa yura'i fi dzalika maslahatal hadirin fil faidah wat tatwil. Hendaknya memperhatikan maslahat para hadirin dalam memberikan faedah dan dalam menentukan lamanya kajian. Wala yabhatsu fi maqamin aw yatakallamu ala faidatin illa fi mawdi'i dzalik. Dan hendaknya jangan membicarakan suatu faedah atau suatu ilmu kecuali memang itu tempatnya untuk membahas itu. Jadi jangan ngalor ngidul gitu ya. Fala yuqaddimuhu alaihi wa la yuakhiruhu anhu illa limaslahatin taqtadhi dzalika wa turajjihuhu. Hendaknya jangan diawalkan atau jangan diakhirkan kecuali kalau ada maslahat yang ya hendak dicapai dengan melakukan hal tersebut. Jadi ini adab yang kelima ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, silakan jika ada pertanyaan.